Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa kembali bersama Bu Ofa dalam mata pelajaran ekonomi pendalaman minat. Kali ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Seperti apa videonya? Yuk kita simak berikut ini. Teori permintaan dan penawaran uang. Untuk materi hari ini yaitu tentang permintaan uang dan penawaran uang. Kita mulai ke permintaan uang. Permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menerangkan mengapa individu dan perusahaan memegang uang. Nah, ini dapat diartikan juga permintaan uang adalah jumlah unit moneter berupa uang kartal dan uang giral yang ingin dipegang sebagai harta tunai yang mudah dibelanjakan segera. Nah, adapun teori permintaan uang yang berperan dalam penentuan tingkat harga, pendapatan, dan bunga. Permintaan uang muncul dari dua fungsi penting uang. Yang pertama adalah fungsi uang dulu yaitu sebagai alat tukar dan yang kedua sebagai penyimpan nilai. Maka teori permintaan uang ini ada dua. Yang pertama, teori permintaan uang klasik dan yang kedua, teori preferensi likuiditas. Nah, untuk yang pertama, teori permintaan uang klasik. Nah, teori ini disebut juga sebagai teori kuantitas uang. Teori ini menjelaskan uang dari sudut pandang kuantitas atau jumlah yang beredar dalam masyarakat. Jadi berapa jumlah uang yang beredar dalam masyarakat? Nah, ini disebut dengan teori kuantitas uang. Nah, untuk pelopornya yaitu David Ricardo. Menurut teori ini, jumlah uang yang beredar ada hubungannya dengan tingkat harga. Artinya, perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi harga. Misalnya, jika jumlah uang yang beredar berkurang, maka harga-harga pun akan cenderung turun. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik. Dengan kata lain, jumlah uang atau money dan tingkat harga akan selalu berbanding lurus. Jumlah uang atau money, bahasa Inggrisnya, dengan harga atau price akan selalu berbanding lurus. Nah, berikut persamaannya di dalam sebuah rumus nih, M atau money sama dengan K ini adalah konstanta dikali P ini price. Jadi menurut teori David Ricardo, jumlah uang yang beredar nih ada hubungannya dengan tingkat harga. Berlanjut, selanjutnya nih, teori kuantitas yang dari David Ricardo ini tidak memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi nilai uang seperti berapa jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah permintaan barang dan jasa yang diperdagangkan. Maka ada Irving Fisher, disempurnakan nih oleh Irving Fisher. Nah, dalam teori menurut Irving Fisher ini, faktor yang mempengaruhi nilai uang seperti jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Dengan kata lain, seperti ini rumusnya, money, M itu V, ini adalah kecepatan, sama dengan P ini price dikali T jumlah barang dan jasa. Jadi menurut Irving Fisher ini, MP sama dengan P dikali T. Money, kecepatan, sama dengan price dikali jumlah barang dan jasa. Kemudian ada juga dari perhatian lain, dari ekonom lain yang bernama Alfred Marshall. Nah, menurut teori klasik atau teori kuantitas uang dari Alfred Marshall, nilai uang bergantung pada pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai. Nah, kita lihat di sini, money sama dengan konstanta dikali price dikali Y. Nah, menurut Alfred Marshall harus atau ada ketergantungan dari pendapatan masyarakat. Seperti itu. Jadi uang yang beredar ini ada keterkaitan dengan harga dan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Untuk nanti menghitungnya, tinggal masukin saja ke dalam rumus ini. Misalkan ketika kita mencari berapa jumlah uang yang beredar atau money-nya, langsung aja K dikali P. Kalau misalkan yang dicarinya M, berarti kalau yang dicarinya misalkan P, nah nanti hasilnya M dibagi dengan K. Seperti itu, kalian masukin saja rumus-rumusnya jika nanti mengerjakan latihan soal.
Oke, untuk selanjutnya yaitu teori preferensi likuiditas. Teori ini dikemukakan oleh J.M. Keynes. Menurutnya ada 3 motif mengapa seseorang memegang uang. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, motif spekulasi. Nih, motif transaksi ini apa sih? Motif transaksi atau transaction motif. Transaksi terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi ini kebutuhan sehari-hari dari masyarakat itu sendiri. Transaksi banyak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan atau penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan transaksinya. Karena banyak yang ingin dibeli dan akan dibeli. Semakin banyak penghasilannya, misalkan si A penghasilannya 5 juta dengan B yang penghasilannya 500 juta, tentu berbeda keinginan untuk membelinya atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu, semakin tinggi maka semakin banyak yang dibutuhkan dan semakin banyak juga yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Motif ini didasarkan pada adanya ketidakpastian keadaan. Karena keadaannya tidak pasti, kadang ada, kadang enggak, atau misalkan kadang sehat, kadang besok sakit, maka harus berjaga-jaga nih dan mempersiapkan sebagian pendapatan atau sebagian dari gaji kita nih, sebagian dari uang kita untuk dana yang tidak terduga. Dana ini misalkan disebutnya dana darurat nih, dana untuk jaga-jaga. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa permintaan untuk motif berjaga-jaga merupakan fungsi positif dari pendapatan masyarakat. Yang ketiga, motif spekulasi atau speculative motif. Pendapatan yang tinggi memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan transaksi yang bersifat spekulatif. Transaksi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan banyak walaupun harus disertai dengan resiko. Misalkan apa sih ini yang motif spekulatif? Misalkan nih seseorang akan membeli saham. Nah, ini kan tidak tahu nih apakah nanti sahamnya naik turun seperti itu. Nah, ini benar-benar spekulasinya dipakai oleh seseorang tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang penawaran uang. Pengertian dari penawaran uang atau simbolnya itu L. Pada hakikatnya penawaran uang ada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Kita mengenal istilah M1, M2, M3, dan L untuk uang. M1 adalah uang logam, uang kertas, dan rekening giro. M2 yaitu M1 ditambah tabungan non-giral. Dan M3 yaitu M2 ditambah jumlah deposito dan aset lainnya. Ini untuk kurva penawaran uang. Jadi kurvanya slope positif, artinya dari kiri ke kanan naik ke atas nih. Seperti ini. Kurva penawaran uang atau money slope memiliki slope positif dan posisinya dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Slope yang positif disebabkan karena jumlah uang yang beredar akan meningkat jika tingkat bunga meningkat atau ceteris paribus. Sebagai contoh nih, perbankan akan lebih bergairah memberikan pinjaman pada dunia usaha jika tingkat bunganya tinggi, dengan syarat faktor-faktor lain tidak berpengaruh. Nah, kemudian faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan uang? Yang pertama adalah pengeluaran konsumen. Saat periode pengeluaran konsumen yang tinggi, misalnya pada menjelang lebaran, atau misalkan pada saat mau masuk sekolah nih, orang menginginkan uang untuk mendapatkan atau membeli barang-barang tersebut nih, maka pengeluaran konsumen pun akan meningkat dan permintaan akan uang pun makin meningkat. Kemudian yang kedua, biaya transaksi saham dan obligasi. Apabila menjadi sulit atau mahal untuk membeli dan menjual saham dan obligasi dengan cepat, maka saham dan obligasi menjadi kurang menarik. Orang akan ingin menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang sehingga permintaan uang akan meningkat. Yang terakhir adalah perubahan harga secara umum. Jika kita mengalami inflasi ini, barang menjadi lebih mahal sehingga permintaan uang pun akan meningkat. Menariknya, tingkat kepemilikan uang cenderung meningkat pada tingkat yang sama seperti harga. Jadi, sementara permintaan nominal uang meningkat, permintaan real tetap sama. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada tingkat bunga, yang kedua ada tingkat inflasi, yang ketiga ada tingkat produksi dan pendapatan nasional, yang keempat kondisi kesehatan dunia perbankan, dan yang kelima nilai tukar rupiah. Kita bahas yang pertama tingkat bunga.
Ini ada faktor utama nih yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunganya tinggi, dunia usaha pasti akan lesu. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar sehingga tingkat bunga kembali turun. Yang selanjutnya tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah. Orang-orang tidak akan bisa membeli sesuatu karena semua mahal. Perusahaan-perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa. Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga seperti SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tingkat produksi dan pendapatan nasional. Dalam tingkat produksi dan pendapatan nasional yang rendah, atau PDB-nya rendah nih, PNB-nya rendah, pemerintah akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. Kemudian kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang atau reserve requirement yang cukup untuk menjaga agar dana nasabah tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Jika bank kekurangan cadangan, biasanya mereka akan meminjam sejumlah uang kepada BI dengan tingkat bunga tertentu yang disebut sebagai diskonto. Seperti itu. Jadi harus dilihat nih kondisi kesehatan perbankannya. Dan yang terakhir nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, maka pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, demikian materinya untuk hari ini. Untuk selanjutnya latihan soalnya ini adalah mengerjakan latihan-latihan soal ini dari rumus yang tadi menurut David Ricardo, Irving Fisher, dan Albert Marshall. Silakan kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalau sudah, kirimkan ke GC seperti biasa. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya di WhatsApp group. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.